Kok bisa ada orang yang gagal bayar sampai 20 pinjol? Wow, pinjol legal lagi. Kok bisa? Katanya OJK ngepantau semuanya. Katanya OJK melihatnya. Kenapa kok bisa lolos pinjamannya? Gini, jadi OJK itu kan ngepantau ya teman-teman ya. Dan dipantaunya pun ini kan juga sebenarnya udah dari lama. Tapi kan berdasarkan data dari si pinjolnya. Kalau pinjol nggak ngasih datanya ya OJK nggak tahu dong. Nah baru-baru ini baru tuh nggak tahu akan apakah itu sistemnya terkoneksi atau terintegrasi atau bagaimana. Per 31 Juli OJK bisa melihat seluruh data nasabah yang galbay. Nah kok bisa ada 20 gini? Acuan dari OJK itu adalah mereka kan mengeluarkan kayak slik OJK gitu ya. Kayak misalnya profil kredit orang lain itu bagaimana, mereka nyangkut di mana gitu ya. Mereka ada macet nggak kreditnya di mana gitu. Poinnya berapa gitu. Nah ya jadi masalah adalah kalau pinjolnya udah tahu orang ini bermasalah dan pinjolnya mencairkan uangnya, mencairkan pinjamannya. Nah yang salah siapa? OJK atau pinjolnya? Pinjol dong. Ya, ini kita sebut aja oknum lah, karena nggak semua pinjol juga mau uangnya hilang gitu. Sebenarnya pinjol tahu ini beresiko, tapi mungkin ada beberapa tim analisnya mengira, oh kayaknya bakal bisa bayar sih orang ini, tetap akan diloloskan. Itu ada kejadiannya, tapi nggak banyak gitu. Ya, taman fenomenanya ada gitu kan. Jadi ibaratnya, lah ini kan udah bermasalah, tapi kok masih dicairkan? Nah itu dia tuh, itu dia yang harus kita pertanyakan sebenarnya. Nah, kok bisa sampai 20? Ya itu. Tapi sekali lagi ya kadang juga banyak ya pinjol itu yang nggak melaporkan slik OJK dalam waktu cepat. Kadang ada yang sampai berapa bulan itu baru dilaporkan, itu ada teman-teman. Ya itulah fakta yang ada. Saya tahu teman-teman di sini mungkin mencari informasi, mencari ketenangan bahwa oh ada loh orang yang lebih parah daripada saya dan masih aman-aman aja nggak sih mereka. Nah kalian pasti akan mencari ketenangan seperti itu. Nggak apa-apa, lakukan aja. Yang penting teman-teman bisa lebih tenang. Tapi teman-teman juga harus melakukan dan harus mempelajari sebenarnya apa yang terjadi. Sebenarnya bagaimana kronologinya. Itu teman-teman harus pelajari semuanya. Jangan sampai tidak, ya. Jadi harapan saya buat teman-teman semua tetap semangat. Jangan menyerah. Apapun yang terjadi harus teman-teman kuat ya. Mau kalian galbe di berapa pinjol pun harus kuat. Serahkan semuanya kembali kepada Allah. Terus kemudian banyakin berdoa, pokoknya ibaratnya gini loh. Kalian kalau selama ini jauh dari agama, coba mendekatlah. Karena ini adalah salah satu solusi yang menurut saya paling efektif untuk saat ini. Karena dengan ketenangan hati, kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa lebih fokus, kita juga bisa lebih optimal dalam melakukan sesuatu. Dan kita juga bisa lebih tenang. Kalau orang tenang, insya Allah rezekinya pun bakal ngalir. Kalau kita gerasa gerusuh, kalau kita panik, nggak tahu kenapa rasanya rezeki itu seret banget datangnya. Bener nggak? Ya, buat teman-teman, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Ayo tetap tenang aja. Yang penting teman-teman terus berusaha, banyakin berdoa, udah itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.